Sepatu 3,5 juta guys. Let's do a review. Hey guys, what's up? Selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers, dan di sini udah ada sepatu New Balance Kawhi One, sepatu yang rilis di Outlet Food, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp3.599.000 atau biasa gue buletin 3,6 juta. Wow. Dan sebenarnya sepatu ini kalau di US itu harganya cuma $160. Jadi kurang lebih sekitar 2.400.000. Tapi gue nggak tahu kenapa di sini sepatunya itu bisa sampai ke harga 3,6 juta rupiah. Meskipun harga dari sepatu ini tuh 3,6, tapi ternyata on paper gue cuma beli sepatu ini dengan harga 3 juta rupiah karena di Outlet Food lagi ada promo juga, jadi ada cashback dan lain sebagainya. Enak, gue cuma beli sepatu ini dengan harga 3 juta rupiah. Dan basically banyak dari kalian yang minta gue untuk review sepatu ini. Kenapa gue nggak nge-review yang seri sebelumnya, Omnis One? Karena menurut gue itu udah telat masuk di Indonesia, jadi udah lewat beberapa bulan. Dan biasanya sepatu yang gue review adalah sepatu-sepatu yang baru aja, jadi gue nggak pernah kembali ke belakang, kecuali sepatu Jordan Retro atau sepatu yang memang basically gue pengen review guys. But anyway, dengan harga 3,6 juta rupiah ini yang bakal kalian dapat. Ini sepatu yang bisa dibilang penuh cerita juga, karena sepatu ini terinspirasi dari tembakan clutch dari Kawhi Leonard yang waktu melawan Sixers. Jadi itu bolanya mantul 4 kali di rings, makanya sepatu ini diberi nama 4 Bounce. Defended by Simmons. Is this the dagger? Dan juga sepatu ini terinspirasi dari colorway New Balance Omnis yang saat itu dipakai Kawhi Leonard juga. Secara construction, secara bentuk, secara siluet, menurut gue sepatu ini cukup oke. Nggak ada yang kurang menurut gue. Bahkan menurut gue sih sepatu ini oke banget. Jadi ini gue suka banget dari segi mid cut-nya dan juga dari implementasi desain yang digunakan di sepatu ini. Kayak menurut gue bener-bener solid aja gitu. Nggak ada yang menurut gue kurang di sepatu ini secara first impression. Tambah lagi yang cukup menarik, sebenarnya sepatu ini menggunakan kayak semi booty construction, dimana bagian tang dan juga inner part dari sepatunya ini menjadi satu. Cuma yang terpisah itu di bagian samping dari sepatunya, di bagian collar area. Jadi kalian tuh bisa nembus kayak gini. Dan basically ini adalah salah satu hal yang unik di sepatu ini guys. Dari segi materialnya sendiri, ini yang menurut gua jujur basic banget. Gue nggak tahu sih dengan harga 3,6 kita dapat material mesh lagi. Gue berharap sebenarnya sepatu ini mungkin bisa menggunakan material kayak knit atau seperti kayak di sini New Balance Omnis, kayaknya punya material yang jauh lebih baik daripada sepatu ini. But anyway, di bagian samping di sini ada yang namanya kinetic stitch, di mana ini New Balance ini memberikan data driven pattern, di mana material yang warna biru ini yang di samping dan juga di bagian tang ini berfungsi untuk memberikan kita support. Jadi di beberapa area bisa lebih stretchy, di beberapa area bisa lebih supportive. Jadi material yang ada di sepatu ini berfungsi untuk memberikan support, terutama terhadap midfoot kaki kita guys. Dan juga di beberapa high wear area di sini terdapat material berupa fuse dan juga ada material leathernya juga. Yang ini gue bisa bilang leather yang digunakan cukup stiff, mungkin karena ini di heat press dengan pattern seperti kayak reptile gitu guys. Jujur aja kalau kita ngomongin sepatunya gini, kita cuma lihat secara langsung gini, ini menurut gue sebenarnya biasa banget. Tapi sebenarnya kalian tuh bisa sinarin sepatu ini sama flash, dan bagian depannya ini reflektif guys. Dan ini reflektifnya itu bukan reflektif yang silver, tapi reflektif gold. Dan kalau kalian lihat sepatu ini udah kena flash, itu menurut gua jadi beda banget shadingnya, lebih keren jauh dibandingkan kita ngelihat kayak gini biasa. Dan beberapa detailing yang ada di sepatu ini, di sini ada logo K2 logo, ada angka 2 Kawhi Leonard, ada pencapaian dari Kawhi Leonard juga di bagian tangnya. Mostly detail di bagian tang ini cukup banyak. Tambah lagi di bagian belakang dari sepatunya, ini part yang menurut gua bikin sepatu ini kelihatan keren banget. Yang menurut gue bikin sepatu ini kelihatan lebih mahal, itu di bagian belakang di sini ada New Balance logo yang ini menonjol. Ini adalah sentuhan yang menurut gue paling bagus di sepatu NB Kawhi One. Ditambah lagi di bagian samping dari sepatunya, di sini ada bentuk kepangan dari rambut Kawhi Leonard. Ditambah lagi di bagian outsole-nya, di sini ada tulisan M dan juga koordinat yang ini menunjukkan hometown-nya Kawhi Leonard. Ditambah lagi di bagian samping dari I-stay-nya, ini menggambarkan dari mobil klasik Kawhi Leonard. Jadi sepatu ini basically sebenarnya kayak menggambarkan Kawhi Leonard banget dari segi kepribadiannya juga, dari segi hometown-nya, dan juga sejarah-sejarahnya Kawhi Leonard basically guys. Secara overall fit, menurut gue sepatu ini fits long.
jadi sedikit panjang dibandingkan sepatu-sepatu pada umumnya. Basically gue berharap gue turun setengah size dari regular size gue biasanya, dan gue sempat coba untuk tukar sepatu ini tapi ternyata sizingnya udah habis. Gue nggak tahu, mungkin memang yang masuk di outlet food dikit banget, nggak terlalu banyak, atau mungkin memang banyak orang yang beli sepatu ini guys. But anyway, salah satu hal yang gue ngerasa kenapa sizingnya kurang menurut gue di bagian heelnya, ternyata sepatu ini nggak memiliki banyak padding, jadi cukup minimal setup. Tapi dengan adanya booty construction ini tetap membuat security yang ada pada area heel menurut gue cukup oke. Juga jujur aja secara construction gue suka banget sama sepatu ini, jadi dari segi mid cutnya ini menurut gue oke banget. Kayak basically kembali lagi gue bilang dari segi material gue nggak begitu ngefans sih, karena materialnya itu juga kerasa sedikit sedikit kayak plastiki gitu, gue nggak tahu kenapa. Jadi bagian depannya itu sebenarnya bukan nggak fleksibel, tapi kayak sedikit ada kayak coating gitu. Meskipun gue nggak tahu apa guys, gue nggak yakin 100% ada coatingnya. Cara overall feel juga kerasa sedikit berbeda dengan mesh yang gue temukan di sepatu-sepatu zaman sekarang. Terlebih lagi ada sedikit dead space, sedikit banget dead space yang gue ngerasain terutama di bagian forefoot area. Mungkin memang dari construction-nya sendiri sepatu ini berusaha untuk memberikan kita support dan juga durabilitas, sehingga diberikan beberapa layering material juga. Di bagian cushionnya sepatu ini menggunakan teknologi FeelCell. Ini jujur aja pertama kali gue nyobain teknologi cushion ini. Secara first impression gue ngerasain overall cushion yang cukup firm. Kalau gue baca dari description-nya New Balance, ini cushioning system yang dapat memberikan kita explosiveness dan juga punya banyak rebound. Tapi secara first impression gue ngerasainnya ini cukup firm, dan menurut gue ini bakal butuh break in time karena gue ngerasa juga sedikit kaku ya dari segi overall feel-nya. Gue berharap sih semakin lama digunakan, foam yang ada di sepatu ini bisa semakin nyaman. Jadi seperti biasa, foam based cushion itu butuh break in time, hal yang wajar juga sih untuk sepatu ini. Di bagian reaction-nya sendiri, sepatu ini menggunakan data driven pattern juga. Jadi ini pattern yang seharusnya sudah diuji coba. Jadi ini patternnya itu kalau gue bisa bilang sebenarnya mirip banget sama ini pattern stitching yang ada di bagian samping. Dan ini kayaknya kalau gue bisa lihat ini cukup oke dan juga cukup tebal guys. Jadi buat kalian yang mungkin pengen gunain sepatu ini di lapangan outdoor, menurut gue juga bisa jadi salah satu opsi. Dan gue cukup suka dengan adanya spring plate yang ada di sepatu ini. Kalian bisa lihat karena bagian bawahnya itu translucent, dan ini sebenarnya berfungsi untuk memberikan kita torsional support. Ditambah lagi ini biasanya ada di sepatu-sepatu running guys. Jadi kadang kalau di sepatu running kalian bisa ngerasa ada sensasi spring back saat kalian berlari. Itu karena di sepatu lari ada plat yang kayak gini. Jadi gue berharap basically di sepatu ini dapat memberikan kita heel to toe transition yang bagus saat gue pakai di lapangan. Overall sepatu New Balance Kawhi One menurut gue sepatu yang menarik banget karena sepatu ini punya nama juga, punya branding, dipakai oleh NBA champ kita Kawhi Leonard. Ya memang dari segi harganya sendiri seperti yang gue bilang tadi masih cukup tinggi. Sepatu ini jual dengan harga 3 juta rupiah untuk brand yang baru masuk kembali ke ranah basketball, dan ini cukup menarik guys karena memang baru masuk tapi udah punya juara, udah punya cincin. Ya mungkin jadi salah satu aspek yang menarik buat kalian anak basket juga. By the way, sebelum gue kelupaan, gue mau notice box dari sepatu ini eksklusif banget. Ini boxnya bagus, jadi boxnya solid, kokoh. Itu aja sih sebenarnya yang gue pengen omongin. Dan beberapa part yang bikin gue concern di sepatu ini adalah dari segi cushioningnya sendiri. Awal cukup firm, tapi gue berharap seiring dengan penggunaan ini bakal lebih break in, lebih nyaman. Karena dengar-dengar juga cushioning yang ada di sepatu ini memang dibuat sedurable mungkin, jadi bisa bertahan cukup panjang. Tambah lagi dari segi materialnya sendiri sebenarnya nggak ada yang salah sama sekali. Cuma gue jujur aja berharap material yang ada di sepatu ini bisa sedikit lebih premium. And that's about it guys, New Balance Kawhi One. Gue udah nggak sabar untuk cobain sepatu ini di lapangan. Definitely bener-bener sepatu yang menarik banget. Akhirnya gue bisa cobain sepatu yang beda lagi dari sepatu-sepatu yang udah sering gue review. Dan gue berharap makin banyak brand-brand seperti ini, New Balance, atau brand-brand lain juga, Anta, Li-Ning, terus ada Peak, yang masuk ke Indonesia. Jadi kita makin banyak opsi dalam memilih sepatu basket guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like,
like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta stiker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.